Saudara, jelang pemilu 2024 mendatang, DPW P3 Kalimantan Timur tancap gas memberikan upgrade kualitas intelektual dan persiapan sumber daya manusia atau SDM seluruh kader P3 se-Kalimantan Timur. Kader P3 siap bersaing dengan partai-partai lain di Kalimantan Timur dalam berjuang keras mendulang suara terbaik di pemilu yang akan datang. Target P3 Kalimantan Timur minimal 1 kursi 1 dapil untuk masing-masing daerah pemilihan kabupaten kota di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Jumat 20 Mei 2022 bertempat di ballroom utama Hotel Aston Samarinda, seluruh pengurus dan pimpinan partai se-Kalimantan Timur berkumpul dan mengikuti kegiatan DPW P3 Kalimantan Timur berupa workshop dan bedah dapil selama 3 hari berturut-turut. Kegiatan tersebut menargetkan seluruh kader terutama Bacalek DPRD P3 mampu mengangkat dukungan dan perolehan suara hingga mampu mendudukan caleg P3 di DPRD baik Kota Samarinda maupun Provinsi Kalimantan Timur. DPW Kalimantan Timur menggandeng konsultan marketing politik Indonesia ternama dari Polmark Indonesia yang dipimpin EM Saifullah Fatah. Materi workshop berisi paparan teori strategi pemenangan dari konsultan dan praktek simulasi strategi mendulang suara seluruh kader dan bacalek P3 Kalimantan Timur. Peserta banyak mengungkapkan pengalaman kegagalan dan keberhasilan mendulang suara dan bertarung dalam pemilihan legislatif di periode yang telah lalu. Itu bisa dimasukkan nanti tinggal keputusan DPP seperti apa PO terkait dengan pencalonan itu. Dari bedah permasalahan itulah yang didiskusikan dan diberi pandangan kegagalan dan mengupgrade perolehan suara yang ada. Yang sama sekali tidak nanti ada kebetulan kita Menurut Koordinator Political Marketing Polmark Indonesia, Eko Subiantoro mengungkapkan workshop dan bedah dapil P3 Kalimantan Timur diharapkan seluruh kader P3 setelah mengikuti kegiatan bisa membaca peta dan menerapkan strategi untuk mencari dukungan suara dan memenangkan pertarungan caleg di seluruh wilayah masing-masing. Sejumlah pengurus dan pimpinan maupun kader P3 se-Kalimantan Timur berharap kegiatan ini dapat menambah dan memperdalam ilmu dan strategi pemenangan dan pola mendulang suara di wilayah masing-masing. Pasca workshop dan bedah dapil dari Aston Hotel, seluruh ilmu, plan, dan strategi yang dipelajari akan dilanjutkan di daerah masing-masing agar strategi dari konsultan politik versi Polmark Indonesia dapat diterapkan di wilayah masing-masing. Dalam workshop dan bedah dapil yang berakhir Minggu 22 Mei 2022, berisi materi-materi dan strategi penting antara lain membedah kendala dan tantangan mendulang suara di lapangan, membahas kegagalan caleg dalam pemilu lalu, strategi pendekatan ke pendukung dan strategi penggunaan media sosial dalam menyampaikan program kegiatan partai kepada masyarakat dan kader P3 itu sendiri. Sekretaris DPW P3 Kalimantan Timur, Leni Marlina mengaku sangat bersyukur atas penyelenggaraan workshop dan bedah dapil ini. Alasannya sebab banyak penambahan ilmu dan strategi baru yang selama ini menjadi tantangan dan kendala kader untuk mendulang suara dipaparkan solusinya dalam workshop oleh konsultan Polmark Indonesia ini. Kami banggakan rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, DPRD Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Jadi akan tertinggal sehingga untuk membaca, untuk bisa mengerti seperti apa karakteristik pemilihan baru itu
ada plastik, ada pemilihan sehingga memang semua pasti mempunyai targeting suara masing-masing, semua partai, semua kandidat, semua partai pasti akan berbeda. Tetapi bagi kader P3 agar pekerjaannya tidak mengikuti pola yang lama atau ikut-ikutan sekedar ikut-ikutan saja, kader harus mempunyai metodologi yang cukup baik sehingga dalam bekerja tidak perlu mengikuti arus yang umum, tetapi punya prinsip sendiri. Ya Pak, yang punya kami juga menyesuaikan itu saja dulu harapan kami tidak terlalu ini, tapi kalau misalkan dapat lebih dari 1% itu bagus buat kami, dan itu hasil kerja dengan tim Polmark untuk bisa memenangkan kontestasi pemilu 2024. Leni Mardana berharap dengan kegiatan tersebut efisiensi berkedakan dalam mencari dukungan suara untuk pertarungan pileg maupun pilkada di masa yang akan datang menjadi lebih mudah dan terarah. Sasarannya P3 Provinsi Kalimantan Timur dan daerah mampu meraup suara dan mendukung yang signifikan dari pemilu sebelumnya. Kabupaten Pasir khususnya. Saya Rizky Amalia, anggota DPRD Provinsi Kaltim dari Partai Persatuan Pembangunan. Setelah adanya saya mengikuti kegiatan workshop dari tanggal 20 sampai 22 Mei 2022 adalah satu ilmu yang akan saya pelajari nantinya untuk pemenangan kita di Partai Persatuan Pembangunan tahun 2024 supaya kita mendapatkan target suara, target kursi, jumlah kursi di 2024 di Kalimantan Timur tidak hanya untuk provinsi tapi juga untuk di kabupaten kota yang bisa dilaksanakan dengan baik. Untuk para kader pilihlah Partai Persatuan Pembangunan, partai berlambang Ka'bah, partai kita semua, partai umat Islam, sama-sama kita merawat dengan baik persatuan dan pembangunan, rasa cinta, rasa tulus, rasa ikhlas untuk membawa partai kita menjadi pemenang di tahun 2020. Ini memang program nasional Workshop Budaya Dapil ini dalam rangka DPP melakukan pemetaan di seluruh provinsi. Kemudian yang kedua, workshop Budaya Dapil ini dimaksudkan untuk memberikan pembekalan kepada seluruh kader-kader partai bahwa menghadapi pemilu legislatif itu tidak bisa lagi hanya semata-mata mengandalkan dengan cara konvensional, tetapi harus dibarengi dengan secara metodologis gitu. Jadi pendekatannya perpaduan antara konvensional dan metodologis gitu. Jadi analisanya, kemudian teknik pendekatannya, kemudian cara kerja elektoralnya, semuanya harus melalui dengan metodologi sehingga betul-betul sistematis, terstruktur dan terukur. Persiapan dari kegiatan kita dari kemarin hingga nanti Minggu gimana? Boleh cerita? Untuk kesiapan hotel dan panitia sangat siap sekali. Baik, mungkin bisa diceritakan dari peserta itu ada dari mana saja? Kalau peserta kita mengundang ketua dan sekretaris se-Kalimantan Timur, wakil ketua bidang pemenangan dapil dan anggota DPR provinsi dan kota kabupaten se-Kalimantan Timur. Baik, untuk sekretaris bisa menceritakan apa materi yang kita siapkan untuk kegiatan hari ini? Baik, ada materi untuk Berdapil sendiri itu dari tim Polmark yang sudah bekerja sama dengan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Kalimantan Timur. Mereka yang sudah membuatkan kisi-kisi dan materi apa yang perlu dipersiapkan sebagai pembekalan untuk bidang pemenangan dapil dalam rangka persiapan menuju ke 2024. Dan pun harapan kita dengan kerjasama DPP bersama konsultan Polmark ini bagaimana P3 bisa menang dan meraih target yang
diinginkan. Itu harapan kita. Adapun untuk workshop sendiri, selain dari tim Polmark, kita juga menghadirkan narasumber yang langsung berada di Kalimantan Timur sendiri, antaranya dari Kepala BPKAD, kemudian dari Bapeda Provinsi Kalimantan Timur, Biro Hukum Kalimantan Timur, dan tadi kita juga berharap dari BPSDM juga bisa turut serta dalam kegiatan ini. Kemungkinan untuk narasumber BPSDM kembali akan kita disampaikan oleh Ketua DPP Bidang Pemenangan Dapil Kalimantan. Kalau kata-kata baru ini berarti ada harapan ke depan supaya bisa lebih berhasil. Dari Barum Hotel Aston, Samarinda, Nusa 1 TV WWDR melaporkan. Bakal maju lagi di 2024 kira-kira siapa-siapa saja nih?